Halo warga sedulur Banten, nah kembali lagi bersama saya Mildaniati. Hari ini saya sedang berada di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Nah kali ini kita bakal berbincang-bincang atau cari tahu seputar apa itu stunting, penyebabnya apa, dan juga cara pencegahannya serta upaya yang sudah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Banten untuk pencegahan stunting di Provinsi Banten. Yuk ikut aku. Saya Dr. Nurizky Permanajati MH selaku PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Ya, stunting kita mengacu kepada definisi yang ada di Perpres 72 tahun 2021, di mana stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan juga disertai oleh infeksi yang berulang yang mengakibatkan tinggi badan dari anak ya akan tidak sesuai dengan tinggi badan pada umurnya. Demikian. Nah, tadi beberapa penyebab yang sudah diidentifikasi sebenarnya terkait dengan stunting. Yang pertama yang paling banyak adalah terkait dengan pola pengasuhan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan akses terhadap makanan bergizi. Kemudian juga akses kepada fasilitas kesehatan, antenatal care, prenatal care gitu. Kemudian juga kaitan dengan akses kepada air bersih. Nah, 4 hal inilah sebenarnya yang disinyalir sebagai penyebab terbesar anak menjadi stunting. Nah, tentunya untuk pencegahan stunting ini sangat kompleks penyebabnya. Walaupun tadi sudah kita identifikasi sebagai 4 besar, tetapi untuk pencegahannya tentunya ini harus melibatkan lintas sektor. Ada 2 intervensi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah intervensi spesifik, di mana ini memberikan asupan atau intervensi langsung terhadap anak resiko stunting ataupun anak yang sudah dikategorikan sebagai stunting. Yang kedua adalah intervensi sensitif. Nah, ini intervensi yang lebih besar lagi melibatkan lintas sektor, karena untuk intervensi spesifik itu hanya relatif 30% efeknya, sedangkan sensitif ini 70%. Dan untuk intervensi sensitif ini melibatkan sektor di luar kesehatan. Baik, jadi dengan sejak hadirnya Perpres 72 tahun 2021, BKKBN ini ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting, dan di sana sebenarnya kita membawa program baru yang namanya adalah pencegahan stunting dari hulu, di mana intervensinya kalau dulu relatif pencegahan stunting ada di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, BKKBN hadir ini lebih tarik lagi ke hulu, jadi kita mulai intervensi mulai dari remaja kemudian sampai dengan calon pengantin. Walaupun nanti pada intervensinya itu mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, sampai ibu menyusui, ya, kemudian sampai dengan anak baduta dan balita. Yang kami lakukan dari Perpres 72 ada turunannya namanya Perubahan Nomor 12, di mana di sana ada yang dinamakan dengan Rencana Aksi Nasional. Rencana Aksi Nasional itu apa? Yang pertama kita menyiapkan yang namanya penyediaan data. BKKBN sudah melakukan kegiatan pendataan keluarga di tahun 2022. Nah, dari pendataan keluarga ini maka bisa kita identifikasi keluarga-keluarga dengan resiko stunting.
Kemudian setelah itu, yang kedua adalah kita melakukan yang namanya kan pendampingan kepada keluarga risiko stunting. Kemudian juga kita melakukan pendampingan terhadap seluruh pasangan usia subur yang tadi dimulai dari calon pengantin. Dan yang keempat adalah kita melakukan namanya kegiatan audit kasus stunting. Nah, 4 rangkaian ini adalah rangkaian rencana aksi nasional yang kami BKKBN juga sudah ikut dalam menyediakan dukungan baik itu kegiatan maupun anggarannya. Dan selain itu juga BKKBN juga mempunyai beberapa inovasi kegiatan. Dari mulai yang namanya tadi pendampingan oleh Catin, kami mempunyai yang namanya aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Aplikasi ini dia melakukan identifikasi awal dan screening apakah calon pengantin itu termasuk resiko kalau dia nanti hamil atau dia dalam kondisi yang ideal. Karena nanti di situ kita bisa mengidentifikasi, ada pemeriksaan yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang akan mengindikasikan bahwa dia layak untuk menikah dan hamil, atau nanti dia layak untuk menikah tetapi jangan hamil dulu. Selanjutnya kami juga ada namanya dapur sehat atasi stunting, di mana di sini kita membuat dapur sehat yang mungkin bisa bekerjasama dengan lintas sektor, baik itu pos gizi dengan PKK, yang kita mengelola panganan lokal dengan gizi seimbang yang akan diberikan kepada anak stunting ataupun keluarga risiko stunting ataupun ibu hamil. Nah, selain itu kita juga punya gerakan namanya Bapak Asuh Anak Stunting, di mana ini bisa dari individu, kemudian dari perusahaan ataupun siapapun masyarakat yang ingin membantu program untuk anak stunting, maka bisa memberikan santunannya dengan pembiayaan yang akan disalurkan ke dapur Dashat. Maka dari Bapak Asuh Stunting ini nanti akan berkontribusi langsung memberikan makanan gizi seimbang kepada anak stunting. Mungkin itu beberapa kegiatan yang ada di kami. Satu lagi kami punya gerakan yang namanya Dulur Penting, itu khusus di Provinsi Banten. Kita punya namanya donasi telur peduli stunting. Kita memberikan bantuan telur, ini bagian dari pemenuhan dari gizi seimbang yaitu protein kepada keluarga risiko stunting maupun anak-anak stunting. Nah, salah satu yang dilaksanakan oleh BKKBN adalah yaitu melakukan pendampingan terhadap keluarga stunting. Dan apa yang dilakukan yaitu kami membentuk yang namanya tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan juga kader keluarga berencana. Di Banten kita mempunyai 8.136 tim di setiap desa, dan kita mempunyai 24.408 orang tim pendamping keluarga di seluruh wilayah Banten yang siap untuk melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, kemudian pendampingan terhadap ibu hamil, ibu nifas, dan juga baduta dan balita. Demikian. Salam BKKBN, berencana itu keren. Cegah stunting itu penting. Nah, warga sedulur Banten, itulah tadi informasi penting dari PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten untuk warga sedulur Banten dalam rangka pencegahan stunting. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.